Saya minta komentar sekarang Pak Hairul, Kepala UPT-STP NTB. Ternyata kalau kita lihat NTB ini luar biasa ketersediaan atau kebutuhan kita. Tadi disebutkan telur saja hampir di atas berapa ribu? 600 ribuan butir telur tiap hari yang dibutuhkan. Sementara kita juga punya banyak rumah makan, hotel-hotel, termasuk di sepanjang jalan banyak penjajah makanan yang tersedia. Berarti ini kita fokus ke sana. Lalu bagaimana sih sebenarnya kontribusi UPT? Tadi kalau Dinas Peternakan menyebutkan kita punya potensi, kita bisa menggerakkan. Bicara industrialisasi, apa sih kompetensi atau kontribusi UPT di situ dalam mendukung NTB Gemilang? Ya, kalau kami dari Sains Teknologi Industrial Park Nusa Tenggara Barat itu fokus pada pengembangan teknologi. Kami harus bisa melahirkan trigger supaya investasi di bidang teknologi itu bisa digunakan oleh masyarakat. Saat ini sapi kita maupun peternakan kita menjadi keunggulan tersendiri di NTB yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Itu masih dilakukan secara konvensional. Itu hadirlah teknologi di situ. Kalau misalnya satu orang bisa memelihara sapi dengan konvensional itu misalnya 2 atau 3 gitu setiap hari, tapi dengan adanya chopper, mesin pencacah, kemudian adanya mesin pengolah pakan, itu satu orang bisa merawat 10 ekor sapi. Nah, intervensi-intervensinya harus segera kita mulai di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan menghadirkan industri permesinan. Tetapi industri permesinan sendiri itu tidak bisa kita membeli mesin dari luar. IKM logam kita berbasis sentra yang ada di Getah, Babakan, kemudian di Berembeng, kemudian di Kota Raja itu harus bisa melahirkan alat-alat bantu maupun mesin-mesin teknologi tepat guna yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kalau itu sudah hadir, produktivitas meningkat, efisiensi meningkat, maka lahirlah produk yang kompetitif. Baik itu sapinya, kemudian produktivitas petaninya dan lain sebagainya. Dia akan meningkat. Semuanya meningkat. Ya, Pak Hairul, kita bicara bagaimana mendaya dukung atau mendukung program pemerintah, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam bidang peternakan, ini kan kita harus bisa mendukung. Di situ ada kapasitas, termasuk intervensi. Kira-kira dalam hal ini, selama kepemimpinan TGB, selama kepemimpinan Pak Zulrohmi, intervensi apa yang diberikan oleh Pak Hairul bersama tim di situ, sehingga kita bisa mendukung program peternakan di NTB? Iya. Kemarin tahun 2020 itu kita kena musibah namanya COVID-19 itu semua tidak berjalan dengan baik, kemudian muncullah program stimulus ekonomi yang dicanangkan pada sekitar bulan Agustus ya kemarin itu. Dinas Peternakan meminta supaya ada bantuan untuk kelompok berupa chopper, kemudian ada hammer mill, kemudian ada mixer, supaya terjadi peningkatan peningkatan efisiensi dari kelompok itu. Maka kami mengumpulkan para IKM permesinan yang ada di sentra-sentra itu, kemudian bersama-sama dalam jangka waktu 2 minggu kita bisa menghasilkan 75 unit mesin cacah pakan ternak pada waktu itu untuk segera dibagikan kepada masyarakat. Itu mesin pencacah pakan ini memang dimanfaatkan oleh para peternak. Ya. Kalau kita lihat, adakah tidak misalnya kontribusinya dari peningkatan misalnya usaha setelah mereka mendapatkan mesin pencacah atau chopper ya Pak? Ya. Oke. Ya pasti karena rasionya kalau misalnya tadi satu orang itu tanpa mesin cacah itu dia bisa hanya mampu maksimal 3 ekor misalnya 3 ekor sapi, tapi dengan hadirnya mesin pencacah itu dia satu orang tuh bisa menghandle 10 ekor sapi gitu. Jadi dengan hadirnya teknologi itu semua bisa meningkatkan produktivitas gitu, baik dari sisi kualitas, kemudian waktu dan lain sebagainya. Oke. Kalau